Baik, silahkan Kang Dida untuk memulai kuliahnya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Saya coba share screen dulu ya. Gimana nih? Oke. Screen aja lah. Screen aja, oke. Oke. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, Waalaikumsalam. sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi telah memberikan kesempatan saya untuk ya berbagi pengalaman ini ya. Jadi mungkin sudah pada tahu juga gitu ya. Selaku saya sebagai ya orang praktisi lah di lapangan yang melakukan penelitian testing ya untuk keamanan sistem ya, terutama lebih ke aplikasi gitu ya. Nah, oke, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Waryaman Wardana. Dari namanya udah kelihatan ya, orang Sunda. Nah, terus saya lulusan astronomi, bukan lulusan ya, angkatan masuk 93 ya, berarti berapa tahun yang lalu ya, 30 tahun lalu ya, udah lama banget, hampir 30 tahun lalu. Kemudian saya juga, ya, oke, suara saya terdengar ya? Aman, Pak. Aman, oke, siap. Saya lanjut ya, ya saya dulu pernah juga di Korporasi Asisten Piksi, ya dulu ya, sebelum berubah jadi Fasilkom, kalau salah di ITB itu, dulu namanya Pusat Ilmu Komputer dan Sistem Informasi. Ini ya ITB udah, menurut saya sih udah konsepnya benar ilmu komputer dan sistem informasi. Jadi memang dua hal yang terpisah tapi memang harus diintegrasikan gitu ya. Kemudian saya jadi programmer lah selama 15 tahun ya. Pernah jadi programmer, pernah analis dan sebagainya di satu perusahaan sebelum bergabung dengan PT Indosis yang sekarang tempat saya sekarang bekerja. Kemudian tahun 2012 lah bergabung ke sebelumnya ke PT Insan ya, ke grupnya Pak Budi juga, dan kemudian ke Indosis ya sebagai pentester lebih spesifik ya katakanlah untuk aplikasi gitu ya, lebih spesifik lagi ya web aplikasi dan berikut teman-temannya gitu ya, karena memang aplikasi basisnya adalah protokolnya HTTP, jadi kita melihatnya sebagai HTTP protokolnya gitu ya. Kemudian tahun 2015 saya pernah ujian sertifikasi, alhamdulillah lulus, jadi dapat sertifikasi CISA ya, inilah sampai mungkin sampai umur berapa ya, batasnya tuh 55 tahun ya kalau nggak salah. Oke, itu email saya, wardana@indosis.com. Oke. Nah, saya coba ini masalah yang coba saya berbagi itu masalah MITM ya. MITM dan toolsnya mungkin yang digunakan Warsak dan Burp ya. Apa itu MITM? Man in the middle gitu ya, singkatan, dan memang udah populer dari dulu ya. Dan itu MITM sendiri adalah istilah teknik ya, istilah teknik hacking ya. Di sini hacking ketika hacker memposisikan dirinya di antara dua perangkat yang saling berkomunikasi. Ya, contohnya ya user dan website gitu ya. Ini di tengah-tengah. Nah, ini perangkatnya macam-macam gitu ya. Jadi ada yang paling katakanlah yang legal sampai yang ilegal juga ada gitu ya. Jadi yang legal itu tanda kutip ya, seperti perusahaan-perusahaan juga memang masang sebetulnya tengah-tengah tuh semacam proxy gitu ya, dan memang bisa dibaca gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang saya coba bahas di sini ya MITM yang paling sederhana yang bisa di-emulate di sistem yang sistem kecil ya, seperti ini. Yang sekarang yang saya gunakan ya, komputer dan PC ya, laptop dan PC gitu. Dan tidak selalu harus konteksnya negatif ya. Memang hacker konteksnya negatif, padahal hacker tuh makna sesungguhnya ya pengulik ya, tukang oprek gitu ya, tukang oprek di dunia komputer gitu ya, yang memahami hal-hal teknis dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang unik kalau nggak salah gitu ya, definisinya kurang lebih gitu. Oke, kita ke materi yang coba saya rangkum ya. Ini ya tujuan MITM sendiri, kemudian karena ini akan hands on ya, coba menerangkan dulu, menjelaskan dulu konfigurasi lebih seperti apa. Kemudian berikutnya
Ya ini sedikit teori aja, ini nggak ini mungkin beberapa tahu juga ya. Singkat OSI layer biar punya bayangan aja. Ketika saya bahas nggak lompat-lompat gitu ya, nggak biar lebih jelas posisinya. Kemudian HTTP-nya juga, HTTP protokol. Dan kemudian tools-nya Burp dan Wireshark mungkin sebagian juga yang sekarang mengikuti memang sudah terbiasa ya dengan Burp dan Wireshark. Dan yang terakhir demo menggunakan Wireshark, Burp, kemudian juga ini ya teknik mencegah data, modifikasi data, fudging dan lain-lain. Dan mungkin yang terakhir kalau sempat waktunya, mungkin kayaknya sempat aja sih waktunya, ini ARP poisoning ya, yang bagaimana kita bisa nangkep sebuah data yang lewat ya pakai MITM, tekniknya sama sekali tidak mengkonfigurasi apapun di sisi klien gitu ya. Kalau ini yang standar tuh ya katakanlah untuk riset memang si aplikasi itu memang ada yang disetting di sisi klien gitu ya. Oke, nah ini tujuan MITM sendiri, ada yang ilegal, ada yang legitimate ya, yang sah gitu ya. Yang tujuan ilegal yaitu tujuannya memang memperoleh data sensitif ya, rahasia, login kredensial, kemudian modifikasi transmisi data. Oh ya, ini kalau ada pertanyaan silakan langsung nanya ya. Langsung ngomong gitu, karena kalau ngacung nggak kelihatan ya siapa yang ngacung. Saya nggak pasang. Nah, kemudian legitimate usage, apa yang biasa digunakan ya untuk riset, analisis data, yang dilewatkan gitu ya untuk pemeriksaan, assessment juga, audit gitu ya, kemudian penetration testing, kemudian implementasi redundansi layanan jaringan ini ternyata dipakai juga. Saya lihat tuh saya baca-baca ya, ini memang maaf nih yang terakhir ini memang saya literatur base ya, bukan nggak pernah lihat di dunia nyata, kayaknya pernah sih pernah tahu gitu ya, tapi kan saya bukan di infrastruktur jadi kurang begitu paham. Pernah lihat juga salah satu teman yang meriksa masalah ini ya, jaringan memang ada semacam redundansi ya jaringan. Memang ini tekniknya juga memang simpel, pakai ARP poisoning juga gitu ya, seperti itu. Jadi MAC address yang dikirim sama ya. Nanti mungkin ARP poisoningnya nanti dibahas ya, apa itu. Nah, sedangkan kata MITM sendiri saya baca-baca di wiki ya, walaupun memang wiki bukan referensi utama, tapi memang menarik di situ, bisa merangkum banyak hal dan cukup baik gitu ya. Ini macam-macam MITM tuh istilahnya man in the middle, ada monster in the middle. Monster tuh di sini konteksnya adalah ya server besar gitu, server-server besar yang katakanlah perusahaan semacam memang dinamai ya. Ada satu artikel yang menyebutnya, saya ikutin juga ini, monster in the middle gitu ya. Jadi memang dia menyerap data yang lewat gitu. Dan ya tanda kutip rada-rada ilegal sebetulnya. Kemudian machine in the middle, yaitu sama juga monkey in the middle, saya kurang nangkep ya. Meddler in the middle, ya ini tukang ribut gitu ya, meddler in the middle. Yang contohnya mungkin kalau ini kita provider tahu sendiri ya, ada yang provider masang advertising, kalau kita ngirim data gitu ya, responnya tuh ada advertisingnya di atasnya. Ini juga ada gitu ya. Kemudian manipulator, person in the middle, dan adversary in the middle, ya ini attack namanya. Seperti itu. Itu istilah-istilah aja, silakan dicari emang kata-kata lainnya gitu ya. Nah, oke, untuk lab-nya sendiri, saya menggunakan untuk memudahkan ya VirtualBox ya, untuk virtual machine yang mengemulate server dan klien, juga adalah router juga ya. Enggak, router pakai modem saya. Kemudian toolsnya sendiri, ini ada Wireshark, Burpsuite, dan kemudian ditambah lagi satu lagi Ethercap ya. Gitu. Ada 3 ya. Jadi ini Kali Linuxnya sendiri adalah ya seperti yang diketahui memang secara de facto ya, faktanya di pentester memang menyukai menggunakan Kali Linux karena semua tools ya distro ya, Kali Linux itu distro yang di dalamnya adalah tools-tools berisi tools untuk penetration testing ya, spesifik gitu ya. Kemudian Ubuntu 20.04 ya, ini LTS ya. Vokal ini memang yang versi LTS yang memudahkan ini sebagai klien gitu ya. Kemudian OAuth BWAPP ini OAuth itu Open Web Application Security Project. Ini memang
digunakan secara umum ya untuk jadikan literatur referensi best practice ya dalam pengujian sistem keamanan gitu ya. Ini memang banyak literaturnya di sini, bisa belajar banyak ya. Yang sifatnya open web ya, sifatnya terbuka ya informasinya. Kemudian Broken Web Application Project ini BWPP itu kumpulan sebuah virtual machine ya yang mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang memiliki celah keamanan. Ini koleksinya banyak, termasuk juga ya memang aplikasi tools yang memang dijadikan untuk pentester coba-coba gitu ya, karena secara legal kita tidak boleh gitu ya, tidak boleh mencoba ya untuk pentest web yang tidak mengizinkan boleh di pentest gitu, diuji keamanannya, kecuali mungkin di bug bounty gitu ya, kita ikutin aja gitu ya, boleh aja. Kalau bug bounty ada aturan mainnya, biasanya di situ ada ininya, ada aturan mainnya yang diperbolehkan gitu ya. Seperti itu. Nah, toolsnya itu adalah Wireshark dan Burpsuite. Wireshark itu ya semacam sniffing ya, membaca data yang lewat sebuah network ya, LAN card lah gitu ya. Bisa LAN card, bisa physical, juga bisa logical ya. Kalau sekarang banyak logicalnya juga, itu bisa dipakai. Wireshark jadi yang data-data network lewat menangkap satu device gitu ya, itu semua lewat situ ya. Toolsnya Wireshark akan membaca semuanya. Kemudian ada Burpsuite. Wireshark sendiri bekerja di layer 2 nanti ya, kita bahas di OSI layer. Kemudian di Burpsuite ya, Burpsuite itu bekerja di layer aplikasi ya, di layer 7. Seperti itu. Oke, untuk pentestannya sendiri ini mungkin diingat aja nomor-nomornya ya. Jadi untuk klien saya menggunakan IP-nya 8.101, kemudian untuk si Kali Linux-nya sendiri yang bisa nangkep dari klien tuh ya 8103. Kemudian yang untuk servernya sendiri targetnya ya server itu 102. Gitu. Jadi kita bekerja untuk ya di sinilah kita bekerja sebagai man in the middle-nya ya. Jadi setiap data yang dilewatkan dari komputer klien masuk ke server dan kebalikannya semua terbaca di sini. Untuk kasus ini yang lab pertama ini memang HTTP base ya, bisa ditonton, bisa ditangkap. Kemudian ada juga bisa menggunakan Wireshark gitu ya. Wireshark juga bisa ditangkap di sini. Ini kalau tanya ini tuh fisik komputernya beda-beda atau satu fisik satu komputer tapi dengan menggunakan virtual box atau apalah gitu. Virtual machine ya, semua ini virtual machine ya. Oke. Virtual machine ini. Jadi ini physical komputer cuma satu yang digunakan. Satu, ya laptop ini yang sekarang hidup nih, mudah-mudahan kuat. Tapi kuat lah, harusnya 16 GB. Nah ini ya ini virtual machine semua ini, virtual machine semua. Dan ya satu lagi ini yang labnya sendiri, ada satu lagi ini untuk uji coba AirPress positioning. Ini AirPress positioning tuh bisa ketangkep ya datanya kalau memang lewat satu gateway gitu ya. Jadi memang saya menggunakan lagi satu virtual machine di luar net ini ya, network LAN yang ini ya, domain 8.x jadi ke 1.x gitu ya. Nah itu jadi ini yang lab kedua gitu. Nah yang ini aja dulu kita bahas, yang ini dulu nanti. Oke. Seperti itu. Ini yang ARP cukup menarik ya, kita bisa melakukan ya ini. Jadi memang siapapun bisa melakukannya gitu. Oke, untuk ini tadi virtual machine, memang ini konfigurasinya yang digunakan. Saya menggunakan konfigurasi yang ini yang dikasih bridge adapter ya. Nah ini cara baca tabelnya gini. Jadi di virtual machine itu ada konfigurasi, ada host only adapter, internal network, bridge adapter, NAT dan NAT network untuk networknya sendiri gitu ya. Dan itu ketika kita misalkan menggunakan host only adapter ya, opsinya adalah antara guest dan host. Host itu yang inangnya ya, inang komputernya. Kemudian guest itu adalah yang virtual machine-nya. Itu bisa berkomunikasi kalau ada tanda plus. Kalau yang minus itu yang tidak bisa berkomunikasi gitu. Jadi ini host only adapter itu memang benar-benar internal ya, antara guest dan host dan guest, juga guest dan guest. Jadi di antara komputernya, kemudian juga dengan hostnya gitu ya, dengan virtual machine dengan hostnya juga bisa. Tapi ke internet dia tertutup. Ini memang yang direkomendasikan untuk labnya labnya pentest ya, karena memang beresiko kalau terbuka untuk internet. Kemudian ada juga internal network.
Ini memang hanya guest ke guest yang hidup gitu, yang lainnya enggak. Bridge adapter ini mengemulate seperti komputer dengan level yang sama dengan hostnya ya. Ininya sejajar. IP-nya juga dapatnya yang setara gitu ya, sama. IP yang sama di subnet yang sama gitu ya. Jadi memang ini komunikasinya dianggap sama dengan kalau memang ini akses ke internet, ya memang di internet ada terakses gitu ya. Kemudian ada NAT, Network Address Translation ya, translate. Nah ini guest ke host nggak bisa, guest ke guest nggak bisa. Kalau guest ke host gitu ya, dari host ke guest. Jadi misalnya dari inangnya ke virtual machine itu memang ada teknik dan namanya istilah port forwarding. Juga ini guest ke internet gitu ya. Ini ke internet juga ada. Kalau dari virtual machine ke luar sih memang bisa ya, ke internet bisa. Ini memang yang rekomendasi standar kalau kita punya komputer yang virtual machine yang memang dipakai buat browsing dan sebagainya. Untuk pentest juga biasanya pakai NAT. NAT network sama ya, mirip, cuma ini hanya guest ke guest aja. Kita menggunakan yang bridge adapter untuk sekarang. Kayak ini yang di virtual machine, sedikit saya bahas aja. Nah, untuk di burp nanti settingannya seperti ini ya, karena memang ini karena bridge adapter gitu ya, jadi semua network gitu ya, jadi ini nangkap dari IP yang lain gitu ya, jadi memang all interfaces-nya pada burp. Seperti itu. Kemudian pada klien seperti ini konfigurasinya 8080, IP-nya berapa? Ini IP si burp ya, yang kali Linux di sini kasusnya 103. Oke, sedikit bahas OSI layer. Nah ini si burp ya tadi yang seperti saya sampaikan itu bekerja di layer 7 ya. Burp itu hanya menangkap HTTP dan HTTPS gitu ya. HTTPS di sini di layer application. Sebetulnya kalau ya ini segini ya, artinya kalau di DoD model ini kan modelnya 4 layer ya, ini disatuin semua. Kemudian Wireshark sendiri ya paket datanya ya segini, cukup ramai lah gitu ya. Wireshark itu cukup padat sampai data link gitu ya. Sampai data link ada semua gitu ya, memang fisikal nggak masuk gitu ya. Jadi ini ada semua. ARP itu di network kalau saya ya, ini ada semua di sini. Seperti itu Wireshark. Jadi emang cukup, kalau Wireshark tuh nangkapnya cukup ramai lah gitu ya, datanya ramai. Jadi pinter-pinter nge-filter kalau lagi analisis menggunakan Wireshark. Nah ini contoh paket data nanti ditunjukkan ya, pakai Wireshark tuh bagian mana yang disebut layer-layer ini ya, data link, network, kemudian transport dan application ya. Nah ini bisa dilihat ya, kalau data link ya, di layer paling bawah yang layer 2, ini di sini ya, layer Ethernet 2 nih, SRC. Nah ini nih, kalau kita buka ya, ini layernya data link layer. Kemudian untuk internet protokol, ini di network layer. Kemudian transmission control protocol memang di layer transportnya. Dan ini yang kalau kita HTTP ya, layer aplikasi, ya memang di sini. Jadi kalau memang basisnya HTTP, protokolnya memang ini akan ada keluar seperti ini, HTTP. Seperti ini ya, paket data yang dikirimnya. Seperti itu. Oke, nah ini kalau ya sama ini ya. Nah, ini kalau nangkep basisnya HTTP seperti ini. Kalau di ini ya, ditampilkan keseluruhan nanti ditunjukkan ya hands-on-nya. Nah ini kalau ngikutin flow yang dibuat lengkap ya paket. Kan kalau ini tuh per frame gitu ya, per frame. Kalau di layer ini kan di data link tuh sebenarnya per frame gitu. Jadi dia disambung-sambungan semua ada di di Wireshark tuh ada. Jadi kita tinggal ngikutin flow satu protokol, memang kita bisa tahu ya satu paket-paket lengkap gitu ya dari satu pengiriman data gitu. Nah ini seperti ini full HTTP stream. Nah ini jadi ini yang merah biasanya untuk request, kemudian yang ini responnya yang warna biru. Oke, untuk HTTP ada beberapa metode ya yang muncul yang ada dalam HTTP, ada get, head, post, options, trace. Ini yang paling sering ya get dan post gitu ya. Get dan post ini memang dipakai. Nah, untuk pengujian misalnya ada option, trace dan lain-lain. Ini yang biasanya digunakan di aplikasi ya, metode get dan post. Untuk HTTP yang biasa menggunakan adalah ya tentunya web browser ya, kita tahu ya seperti Chrome, Firefox, macam HTTP base.
Kemudian API itu biasanya device ya, atau aplikasi seperti aplikasi mobile, segala macam itu menggunakan API. Ini mobile app juga biasanya menggunakan API gitu. IoT juga sekarang biasanya pakai itu juga. Pakai HTTP base untuk menggunakan. Oke, seperti itu. Nah, oke ya, ini model HTTP base seperti ini protokolnya. Nah, ini kalau di web seperti ini, ya kita melihatnya sebagai layer ya. HTTP itu ya di bawah HTML ya. Jadi kalau misalnya kita manggil HTTP gitu ya, HTTP base ini kan ada header dan ada body ya. Body-nya itu dalam format macam-macam. Formatnya bisa HTML, CSS, APIs, JavaScript dan lain-lain disimpan di body-nya, di body yang HTTP tersebut gitu ya. Ini di layer bawahnya ya ini. Ada DNS, UDP, TCP, TLS dan sebagainya. Oke, struktur request dari, nah ini mungkin yang biar bisa bayangkan gitu ya. Kalau kita di request dari browser gitu ya, gitu ya, yang dikirim ke server dari klien tuh paketnya kurang lebih seperti ini. Itu kalau kita pakai metode get gitu ya, get URL. Nah ini kalau yang kita tulis yang di browsernya itu / misalkan HTTP nama domain ya, / ya di sini konteksnya adalah jumlah index.php tanda tanya option bla 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 bla, ini parameternya. Itu yang sebenarnya ketika dikirim ke server seperti ini formatnya. Ini macam-macam. Kemudian hostnya sendiri, nah ini hostnya sendiri ini memang kebetulan IP ya. Jadi karena memang ini labnya 192.168.8102. Kalau di dunia nyata ya ini misalkan contohnya www.google.com gitu ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini kalau metode get ya. Metode get itu memang cenderung punya parameternya simpan di URL-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini struktur besarnya ada start line ya, ini disebutnya start line istilahnya. Kemudian ini HTTP header blok ini. Di HTTP header kemudian di jeda dulu satu baris kosong. CR kalau nggak salah, CRF ya karakternya. Kemudian ada body bawahnya. Untuk metode get. Kemudian metode post juga sama. Biasanya post tuh punya body ya, punya body untuk ngepost metode ya. Walaupun memang tidak ada ketentuan gitu ya. Tapi memang di sini ada metode postnya, dan username, password dan sebagainya. Ini bisa kalau kayak intercept ya memang bisa ketahuan gitu ya. Catatan kalau ininya HTTP ini plain text ya, HTTP. Kalau HTTPS mungkin ada perlakuan khusus ya. Memang tidak selalu bisa di encrypt, bisa di decrypt, bisa juga enggak ya, tergantung dari sistemnya. Seperti itu. Oke, nah ini struktur header-nya sendiri ya, inilah blok-bloknya ya, kita cepat-cepat aja ini. Ada host, user agent, ya user agent-nya apa, browsernya misalkan Mozilla gitu ya, dia ngasih tahu Firefox versi berapa. Kemudian general headers-nya ini apakah keep alive atau apa gitu ya. Kemudian content type-nya ya. Ini yang dikirim seperti apa. Kemudian panjangnya ini penting juga, kenapa supaya dipasang. Walaupun seringkali server juga nggak terlalu perhatian ya, konten length itu bisa aja kita hilangkan gitu. Saya pernah nyoba juga nggak masalah gitu ya. Tapi ini untuk efisiensi juga, saya lihat efisiensi performance dari servernya, ngebantu lah. Jadi dia ngebaca tuh sesuai dengan konten length-nya aja, nggak menyediakan slot yang gede gitu di memori gitu untuk interpretasi yang dikirim data. Oke, ini struktur responnya. Nah, seperti ini. Sama bloknya. Nah, ini tergantung dari format yang di bawahnya ini, di bodinya itu. Tergantung. Kalau misalnya ini format HTML, kurang lebih seperti ini. Format HTML ya. Nah, ini seperti ini kemudian respon header ya, ini sama aja mirip. Oke, sekarang kita coba skenario ya. Nah, ini skenario-nya ini simpel-simpel aja ya. Memperoleh kredensial, modifikasi paket data, kemudian ARP positioning menggunakan ethercap gitu ya. Ini 3 kita coba.
Nah, untuk ini kayak kita masuk dulu ke sebelah. Saya udah boot sih sebenarnya. Nah, ini kayak pertama saya jalankan dulu ininya aplikasi ya web servernya ya. Nah, bisa diingat di sini web servernya 102 gitu ya IP-nya 8.102. Bisa kelihatan ya. Taruh saya gedein deh. Kalau di ifconfig itu di tulisan konsolnya ifconfig saya keluarnya clear console clear ifconfig. Nah, itu IP-nya yaitu 192, ini lihat ya baris kedua tuh Ethernet innet address yaitu IP untuk IP 4-nya 192.168.8.102 gitu ya. Seperti itu. Kemudian hardware-nya ini MAC address ya 08. Nah, ini bisa jadi catat juga mungkin S977 ya, nanti diingat-ingat aja. Seperti itu. Kemudian saya juga menjalankan browser ya. Browsernya seperti ini ya, sisi klien dari sisi klien ini menjalankan ya, ini saya coba akses ya, di sini saya sudah jalankan ya ke tadi yang server 102. Nah, ini 8102 ini aplikasi itu yang tadi OAuth Broken Web Application Project ya. Sebagai info saja di sini cocok buat salah satu, walaupun ini ini lama ya, tahun 2015 saya update terakhir tuh udah lama banget ya, 2015 2016. Mungkin bisa cari juga yang lain. Kalau memang rajin juga virtual machine yang vulnerable tuh koleksinya udah banyak di internet, bisa nyari. Untuk yang untuk level medium to advance ya, untuk pentest. Tapi untuk basic ini untuk pemahaman pentest, saya suka dengan ini gitu ya. Jadi emang ini bermain di konsep gitu ya, seperti itu. Dan ini koleksinya macam-macam gitu ya. Ini yang training application, saya senangnya yang DVWA ya, Damn Vulnerable Web Application. Kemudian ada juga ini yang real production gitu ya. Ada WordPress, ada Joomla ya. Ini versi-versi lama gitu ya. WordPress-nya juga versi 2.0 gitu ya, jadul-jadul gitu ya. Joomla juga ada. Nah, ini ya. Seperti ini yang celah-celah keamanannya ini bisa dicari. Ini kalau koleksi cara exploitnya banyak juga di internet, kalau untuk belajar bisa dan coba-coba. Kemudian juga di CVE bisa terlihat juga Common Vulnerability Exposure ya. CVE istilahnya itu koleksi daftar celah-celah keamanan yang muncul dan itu dicatat ya dalam bentuk namanya CVE, bisa dicari di internet. Itu formatnya itu CVE tahun dan nomor ini ya, nomor jumlah nomor temuan ya, nomor temuan di tahun itu gitu ya. Itu seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti ini ya intinya. Nah, untuk pengujian ini ya ini versi untuk pengujian biasanya saya juga menghidupkan dulu ini Kali Linux ya, environment Kali Linux yang tadi itu maaf ini yang browser dari klien gitu ya. Ini IP-nya 101. Kemudian ini IP-nya sendiri 103 ya untuk Kali Linux-nya. Nah, untuk Kali Linux ya kita jalankan dulu burp ya. Di sini burp kita nyalakan. Kemudian di burp kita setting ya. Set proxy listener-nya ya, untuk menangkap yang dilewatkan ya ke proxy. Itu di sini portnya 8080 dan untuk semua interface ya, karena memang ini seperti yang disampaikan tadi. Nah, kita balik lagi ya ke ini. Nah, ini kan IP-nya beda-beda ya, jadi bukan satu mesin ya, bukan satu komputer gitu ya, satu virtual machine gitu atau logiknya gitu ya, di dalam satu IP. Jadi memang si burp-nya dibuat di set, kita set. Kalau di dalam satu IP yang sama kita pakai loopback aja cukupnya, katakanlah localhost ya 127.0.1 gitu. Kalau ini untuk all interface untuk semua IP bisa masuk. Memang dia ngasih warning kalau saya kita ngasih itu, dia ngasih warning. Nah, ini 8080. Dan kita di sini, oke, kita coba set. Nah,
kita kalau kali VM tadi ya, saya memang udah set ini ya. Nah ini set, saya pakai plugin juga biar gampang di mana di Firefox-nya, di browsernya. Ada settingan yang bisa dengan plugin ya, Foxy Proxy ini toolsnya, dan kita setting di sini. Saya udah setting 192.168.8.103 ya, sesuai dengan IP-nya si ini ya, si Kali Linux ini ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini udah di set sebagai ini kita set ya. Nah, kalau kita coba akses lagi, oh ini masih ada di cache, kita coba clearkan dulu saja. Nah, ini lengkapnya gini ya, HTTP 192.168 103. Nih, lupa sih. 8103 ya, 8103. Oke, maaf. 8103. 102. Ini yang browsernya kan di 102 ya di sini. Nah, ini, oke. Oke. Nah, mana tadi? Ya ini coba akses ya. Ini memang ini gantung nih bintang ini karena coba akses ke servernya, tapi istilahnya masih kecegat oleh si bulb-nya. Si bulb-nya mencegat. Nah ini. Ke intercept ini by default memang masih dalam mode intercept gitu ya. Nah ini. Jadi dia request dia dari klien tuh memang dikirimkan. Nah ini kebetulan yang Firefox ini kadang-kadang suka ngirim ke servernya ya. Ke server Firefox ini kita drop aja. Nah ini yang dikirim ke klien. Yang dikirim ke server ya 192.168.8.102. Kita off-kan saja intercept-nya jadi langsung jalan gitu aja. Nah inilah yang di-intercept gitu. Nah seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu atau langsung aja teruskan. Udah pada tahu kali ya? Enggak, kalau ini terus jempol, kalau tanya silahkan. Ya. Ada yang mau tanya atau kalau sudah paham masih mau terus jempol, silahkan. Tanya? Nah, itu yang mau tanya. Boleh. Ya, kalau yang mau ditesnya portnya HTTPS, apa bisa baca juga? Bisa. Dia kasih sertifikat dummy gitu ke kliennya. Ya, kasih sertifikat dummy. Nanti ditunjukkan ya. Nah ini bisa aja sih. Saya tunjukkan ya. Ntar. Ini kan HTTP ya. Kalau kita iseng HTTPS ya. Nah kita coba HTTPS ini gitu ya. Nah ini ngadat biasanya. Nah ini ngadat. Ini dia sertifikatnya nggak bener gitu ya. Dia port trigger. Nah ini bisa gitu ya. Nah ini tapi juga nggak semua bisa ya. Ada yang benar-benar secure gitu. Si burp juga nyerah gitu. Yang model-model kayak mobile tuh pakai spinningnya istilahnya. Yang seperti itu ya. Ini tidak begitu saja bisa di intercept gitu ya. Misalkan dari Android ya, misalkan ini kliennya adalah Android gitu ya, Android mobile versi 7 ke atas itu memang sudah sulit gitu ya, sudah sulit. Ini kita sebagai pentester harus cukup rajin. Katakanlah memang bisa jadi kerjasama dengan kalau ini kan untuk pentest bisa jadi kerjasama aja dengan pengembang ya atau yang mau diuji. Kalau kita mau uji ya tolong di ini dulu lah versi APK-nya gitu yang tidak tidak mengecek dulu sertifikat gitu ya. Seperti itu bisa juga gitu ya si APK-nya. Boleh aja sih. Fair-fair aja. Tapi kalau misalnya memang kita disediakan pentestnya tergantung perjanjian dengan ini apakah mau seperti itu atau tidak gitu ya. Kalau memang kita benar-benar udah ini kamu harus bisa ngetes dengan APK dengan mobile application apa adanya gitu ya. Nah, dengan versi memang dia sudah spek di atas Android 7 gitu ya. Nah, itu ya udah kita harus ngoprek APK-nya misalkan di reverse engineering, dioprek, sertifikatnya kita jebol gitu ya, kita ubah, modifikasi di reverse engineering, kemudian compile ulang. Ya itu banyak jadi panjang ceritanya. Jadi kalau di situ ya tergantung perjanjian kita lah seperti apa gitu. Oke, mungkin terjawab kah?
Nah, ini kalau yang Firefox nih accept and risk udah jalan, langsung jalan. Nah, ini langsung jalan gitu HTTP-nya. Nah, ini udah keterima juga di sini jalur HTTPS tuh gitu ya. Nah, ini HTTPS udah keterima. Makanya sebenarnya HTTPS tuh nggak jaminan gitu. Nah, ini kalau lihat di security-nya ininya sertifikatnya Portsugar gitu ya. Portsugar tuh ya punya si burp ya. Si burp yang punya burp ini sertifikatnya ini memang yang dari si ini gitu ya. CA-nya dari si burp ini gitu ya. Jadi logikanya ketika si klien ngirim ke server, dia kan request dulu ya ke sini. Nah, si proxy-nya ngasih CA gitu ya ke sini. Jadi komunikasi CA itu antara ini aja, si klien dengan si burp-nya. Kemudian si burp ke sini ya, dia menggunakan CA yang memang punyanya si server gitu. Seperti itu. Nah, cirinya yang mudah ya memang ini sertifikatnya memang ini. Dan ini orang jarang juga sih teliti gitu ya. Kejadian. Oke, kalau memang saya punya pengalaman pribadi, salah satu provider, makanya saya nggak nyaman juga provider itu. Jadi ternyata dia nge-sniff gitu ya. Jadi ini tuh saya entah gimana caranya ketika kita browsing tuh nggak pernah ada warning seperti itu ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan, yang muncul begitu. Tidak ada yang muncul. Nah, tapi bisa keterima. Cuman saya ketika ada sesuatu yang aneh gitu ya, saya coba lihat ininya, sertifikatnya, ternyata memang pernah ketahuan tuh karena gini, dia tuh pakai sertifikat nama orang gitu, nama orang. Ini siapa gitu ya. Saya langsung kayaknya ini curiga orang-orang di provider tersebut gitu. Ya udah saya profiling dengan nama orang itu berikut nama providernya. Ternyata benar dia adalah engineer-nya di situ gitu ya. Engineer-nya admin, entah motifnya seperti apa gitu ya. Yang pasti dia melakukan itu gitu. Itu pernah kejadian di saya. Cuman saya nggak screenshot ya biar aja udah urusan orang lain gitu ya. Tapi itu kejadian gitu. Ini sertifikatnya nama orang gitu ya. Nah, apakah jadi pertanyaan, dan ini hijau gitu ya, dari sini tuh ya hijau-hijau aja, baik-baik aja gitu ya, nggak ada warning, dia misalkan kan silang gitu dan sebagainya, nggak ada gitu. Saya nggak ngerti, itu bisa begitu, gimana caranya, sampai sekarang juga saya belum ngoprek juga sih, belum tahu gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu. Ini screen-nya masih kelihatan ya, oke. Ada lagi, oh ini ada yang tanya. Kalau kita sudah punya vulnerability target, belum ada konfigurasi HTTP strict transport security, best practice jangannya apa dan bagaimana remediasinya. Kalau kita sudah tahu vulnerability target, belum ada konfigurasi HTTP strict transport security, best practice untuk penjaringannya. Bisa ngomong maksudnya gimana nih? Siapa Mas Yuki ya? Enggak. Tes. Ya mungkin saya lanjut dulu aja. Oke, apakah sudah terjawab? Terus ya. Oke, kita lanjut. Udah pada tahu kali ya ini. Nah, ini yang pakai burp ya. Nah, ini si burpnya sendiri ini kalau kita oprek gitu ya, ini kita masuk deliverable. Ini kita masuk gitu ya, kita masuk ke admin gitu ya. Ya ini ketangkep gitu ya. Di sini ketangkep lah gitu ya. Ini metode postnya ada aneh, ketangkep. Ini kredensialnya ya ketangkep gitu ya. Ini jalurnya HTTPS gitu ya. HTTPS ya ketangkep karena memang berhasil di-encrypt tengah jalan gitu. Seperti itu memang dengan konteks ya si izin dari si klien gitu. Walaupun juga itu tanda tanya ini ya. Nah, oke. Selain ini kita juga bisa pakai Warsak ya, maaf. Nah ini coba ya kita start aja pakai Warsak. Nah kita coba Warsak, kalau kita main lagi ya, kita log out, kita kirim admin. Dia lewat juga nih. Nah ini. Seperti ini, paketnya lumayan rame gitu ya, lumayan padat gitu ya. Ya ini bisa kita
Kita tap juga. Dan ini karena memang bekerja di layer 2 ya, layer 2 ke atas tuh semua kena di sini ya. Ada HTTP, TCP dan sebagainya ya. ARP-nya juga hidup di sini. Pasti kalau kita main di ARP. TLS juga, nah ini yang SSL gitu ya. Tapi ini kalau yang yang pakai TLS itu memang tidak bisa dibaca kalau di sini. Tidak ini ya. Nah, ini paling yang lain-lainnya aja gitu ya. Kalau HTTP baru bisa gitu ya, HTTP yang tadi plain text ya. Ini maaf ya, jadi berarti ini kita pakai HTTP aja. Oke, kita coba lagi. Ini jalur HTTP biasa. Nah, cara filternya ini kan susah banyak ya. Ya udah kita main di HTTP aja. Nah kita khusus spesifik HTTP aja. Itu juga bisa. Nah ini yang flow HTTP. Ada post login. Nah ini kebaca gitu ya. Form ini ya, paket datanya seperti ini. Dan kalau pengen tahu HTTP streamnya dalam format HTTP ya, ini bisa tadi ya. Pakai klik kanan. Saya ulangi lagi. Klik kanan. Follow HTTP stream. Nah, di sini kelihatan ya. Ini itu kalau di paket yang sebelah kirinya itu Kang Dida itu harus dimulai pas klik kanan itu harus dimulai di paket yang bersangkutan atau pokoknya selama itu satu stream bisa diklik gitu. Itu misalnya kliknya di yang 735 kan barusan. Kalau kliknya di yang lain itu yang selama satu stream masih bisa kelihatan juga. Kalau ini kan kayak kalau post yang ini kayaknya ini ya dikit ya paketnya ya memang satu. Jadi nggak kelihatan sih memang. Jadi kita memang rada-rada tricky ininya Mungkin gini ya, kalau memang kita yakin ini udah ketangkap ya kita pakai frame aja kali ya. Frame contain gitu ya misalkan. Apa tadi? Login gitu ya atau username kali ya. Username gitu ya. Kita filter gini, nah ini langsung bisa lebih tahu gitu ya. Kita memang pakai data yang ininya atau misalkan kalau paling demen biasanya ini tuh password gitu ya. Kalau orang ini yang pengen standar gitu ya. Password itu ya yang terkait kata password pasti ada gitu ya sistemnya. Frame contents gitu ya. Ya ini paling gitu sih. Yang pendek-pendek sih emang satu ini gitu ya. Satu metode gitu ya. Gitu. Ini satu flow ya kayaknya ya. Ya beda ya ini. Frame 554 sama ini kayaknya ini ya satu flow kayaknya. Frame 554 sama frame 559 ya. Ini satu ini ya. Ini itu kan ya beda. Ya. Ini kalau di sini kan ini terbatas di sini aja. Kemudian yang di sini kita lihat kayaknya mirip-mirip aja ya. Ya gitu. Ini pendek. Oke, mungkin gitu ya. Gitu mungkin Pak Budi. Oke. Jadi memang tidak ini ya, kurang memuaskan jawabannya ya. Oke, frame-nya seperti ini. Nah ini yang menarik kalau di Burp tuh sebetulnya ada ini ya, extension-nya ya. Kita misalkan di sini ya, ini kan proxy ya, menu proxy. Ada yang di extender ya, ini sebenarnya kalau kita nyari di BAPP Store jadi apa? Tempat lokasi extension. Jadi ya fitur-fitur yang bisa ditambahkan ke Burp gitu ya. Kita bisa dapat itu importer dari file format hasil dari Wireshark gitu ya. Ini pcap, kalau misalnya pcap ya benar. Pcap importer, ini ada ini fitur ini. Cuman sayang saya nggak ngerti yang versi ini, pcapnya nggak bisa baca, ya importer ini nggak bisa baca yang Wireshark yang sekarang yang ini, nggak ngerti. Ada mungkin ada belum tidak kompatibel sepenuhnya gitu ya. Saya belum tahu juga kenapa. Kalau dulu sih ya sampai bulan lalu saya nggak ada masalah. Saya biasanya minta Wireshark aja gitu dari kalau misalnya memang tidak bisa pakai aplikasi Burp-nya di misalnya di klien tuh kebetulan pakai komputer dari klien kita nggak bisa install apa-apa kecuali Wireshark gitu ya, ngedam ya TCP dump gitu ya, ngedam ya udah pakai minta TCP dump-nya aja itu bisa kita import ke ini untuk memudahkan analisis gitu ya. Jadi emang secara environment Burp tuh memang mudah gitu ya, jadi enak gitu ya, enak untuk analisis di sini.
Oke, ini kita stop aja. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke mana? Ke DEM ini ya, kayak apa? Ke aplikasi. Nah, ini contohnya misalkan yang intercept tadi ya, intercept. Kalau kita coba di bulbnya kita intercept itu aja bisa nih, interceptnya di on kan. Kita memang mau masuk misalkan ya. Nah, ini ketika kita satu menu masuk, ya ini di stop di sini. Kita forward aja, kita lanjutkan, kita kirim langsung. Nah, ini sekarang kita kirim satu gitu ya, submit gitu ya. Ini contohnya submit satu gitu ya. Nah, ketika dikirim, ya ini, maaf ini masih Firefox tadi yang ya katakanlah yang lain. Nah, ini kita kirim tadi ID 1. Kalau kita intercept ya ini, paket datanya seperti ini. ID-nya 1. Nah, ini mungkin sama dengan ini ya, bisa dilihat. Oh, ini nggak kelihatan sih. Ini method get. Ini nggak kelihatan di sini ketika submit ya, nggak dimunculkan. Ini ID-nya 1, yang seperti yang dikirim. Nah, seperti itu. Supaya gampang ya, saya coba ID-nya walaupun 1, saya ubah jadi modifikasi jadi 2. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kita forward. Twing. Nah, ini canonical-nya kita drop aja. Oke, nah ini ternyata responnya ke mana? Ke klien ya 2, karena kita di-intercept di tengah jalan memodifikasi data tersebut. Ya, tentu untuk dunia nyata untuk pengujian pentest memang ini modifikasi tidak seperti itu ya. Jadi apa macam-macam gitu ya. Ini salah satu contohnya yang menggunakan intercept seperti itu fiturnya. Oke, misalkan dan ini saya pribadi agak jarang gitu ya apa pakai intercept ini. Saya lebih senang di HTTP ini menggunakan ini menggunakan fitur yang lain dari si bulb ini. Saya biasa menggunakan repeater atau intruder gitu ya. Ini yang repeater. Kita coba ya. Ini repeater tuh pakai data tuh ya sesuai dengan namanya repeat gitu ya. Repeater ya mencoba mengirim ulang ke server gitu ya, dengan repeat yang sama gitu. Nah, ini kita send paket tersebut ini kita kirim send to repeater ya. Ini akan pindah ke menu ini, menu repeater. Nah, oke. Nah, ini. Kalau kita kirim nah ini ada konfigurasinya. Jadi kalau sudah dikirim begitu saja, ini udah otomatis ya. Servernya berapa, portnya berapa, sudah ada. Dan kalau memang dia HTTPS, dia spesifik kita centang ya, HTTPS gitu. Ini kita send. Nah, ini sama. Ini responnya, respon dari server seperti ini. Nah, ini ada pretty, modenya ada pretty, ada raw gitu ya, raw data raw, jadi benar-benar text base-nya kelihatan gitu aja. Dan ada rendering yang memang format penampilannya. Seperti itu. Wih, ini apa ganggu banget ini. Belum dibenerin. Nah, seperti ini. ID 1, ini ID 2, ini kan tadi 1 ya kirimnya. Ini mudahnya kalau misalnya kirim 2. Nah, 2. Nah, kalau dalam pengujian, biasanya kita iseng. Jadi bukan yang konvensional, misalkan bukan 2. Tapi kita kasih kutip. Ini paling standar untuk pengujian SQL inject-nya pertama kali. Paling basic seperti ini. Ting. Nah, langsung keluar error kan. Keluar error yang sintak satu error ya. Yang ini seperti respon dari SQL Server gitu ya, dari database. Jadi yang di belakangnya si aplikasi browser gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ada yang menarik juga kalau kita ini ya repeater ya. Skenario-nya ada yang lain ya. Kita bisa juga menggunakan fitur namanya intruder. Ini ngefuzzing lah istilahnya. Nah, paket data yang tadi ini ya, paket data yang tadi saya kirim ke tadi yang dari repeater ke intruder ya. Ini bisa dari Pix proxy juga. Dikirim ke intruder. Nah, ini bisa langsung kita memodifikasi parameternya secara otomatis gitu, sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ini yang dia otomatis si bulb tuh menandai mana saja yang bisa dimodifikasi ya. Di fuzzing misalnya menggunakan fuzzing,
teknik fuzzing ya, jadi modifikasi karakternya macam-macam, divariasikan gitu, dan bisa melihat hasil responnya dari server. Ini kan kita nggak butuh semua ya, ini kita hanya cukup dari ID-nya aja, contohnya seperti ini. ID kita modif, nah ini bisa ditandai ya dengan ini fitur yang di sini. Clear ya, ini menandai parameter ya kita yang bisa dipakai. Nah ini payloadnya yang tadi yang parameter 2 tadi kita bisa isi apa aja gitu ya, kita bisa parameternya apa ya. Nah ini macam-macam. Kalau yang mudah memang kalau sudah cukup advance ya kita punya daftar list file text yang fuzzing gitu ya. Tapi kalau di sini kita pakai standar aja, kita nyoba misalnya SQL injection gitu ya, yang standar. Karena tahu ya kebetulan itu kan vulnerability dalam pengujian ini kan memang SQL injection gitu ceritanya. Oke, ini parameternya yang di dalam 2 itu dari karakter parameter 2 tadi gitu ya. Nah, yang parameter 2 tadi bisa diisi macam-macam dari payload tersebut, ya, tanda kutip, .2, slash dan seterusnya. Ya. Oke, untuk nyobanya kita coba start ya. Jadi mengisi karakteristik. Nah, langsung seperti ini. Ini ada yang menarik nih, ya katakanlah ini payloadnya standar ya, ini yang kosong artinya memang standar dia, request 2, gitu. Responnya ya seperti ini, biasa gitu ya. Kita render juga biasa gitu ya, seperti ini. Nah kalau kita request dengan kutip, nah ada respon tertentu, spesifik. Nah udah mulai, respon errornya. 2 juga sama, udah mulai ada respon-respon. Kita raw aja. Nah, seperti itu. Oke. Kang, respon yang ada yang SQL itu tadi berarti respon indikasi itu bisa dilakukan SQL injection ya, Kang? Potensi. Belum bisa jaminan, tapi potensi yang layak untuk diuji gitu ya, untuk dicoba. Sebenarnya error apapun sih, jadi ini nggak selalu, ini kan karena skenario-nya paling gampang ya SQL inject gitu ya. Sebenarnya di sini tuh fuzzing tuh macam-macam gitu ya, bisa SSS gitu ya, bisa ada JSON XML gitu ya. Ini yang paling sederhana, tapi kalau kita mau nyoba cukup intensif, bisa menggunakan di GitHub tuh banyak koleksinya tuh, yang untuk teks koleksi untuk fuzzing ya, untuk nge-fuzzing tuh banyak gitu. Catatan untuk nge-fuzzing tuh bagusnya environment-nya cukup memadai ya. Kalau misalnya kita di internet gitu ya untuk production, ya direkomendasikan enggak. Yang pertama memang ada firewall tuh udah paham kalau kita nge-fuzzing kayak gitu pasti di-block gitu ya, satu itu. Terus kedua juga kalau misalkan memang firewall-nya jelek gitu ya, itu aplikasinya bisa kemungkinan down kayak kena DOS gitu. Itu. Apakah menjawab? Siap, oke, siap dong, Kang. Oke, ya. Jadi itu sebaiknya di environment development lah atau di testing environment, lingkungan testing yang memang biasanya klien juga suka kadang-kadang ngasih ya. Saya lebih senang di situ kalau uji itu di environment dengan syarat ya menggunakan versi yang sama gitu. Seperti itu. Oke, nah ini payload ya, payload sederhana seperti itu. Ini paling mudah tuh ngelihatnya analisis ya. Kalau di dunia nyata sih memang nggak. Ini kan variasinya banyak ya karena memang celah keamanannya ini. Jadi kita bisa analisis ini responnya seperti apa sih. Kok size-nya, length-nya beda-beda gitu ya. Nah ini bisa kita analisis. Kalau di dunia nyata sih memang dikit gitu yang bisa berbeda tuh ada paket tertentu khusus gitu ya. Biasanya ketembus gitu ya. Jadi nggak semua bisa nggak semua tembus gitu ya. Jadi nggak semua menimbulkan men-trigger error gitu. Dan itu ketika udah men-trigger error sih, pentester udah senang karena ini bisa dieskalasi misalnya, diuji lebih lanjut gitu di situ. Gitu ya. Dan udah ada bahan laporan minimal. Gitu. Oke ya, discard. Oke. Ya, itu untuk menggunakan ini ya, Wireshark dan tadi apa? Burp gitu. Mungkin ada pertanyaan, ini saya coba ke... Kang, mau nanya lagi dong. Oh, boleh, silakan. Yang di aplikasi Bubsuite tadi kan saya pakai Community Edition nih, nggak tahu nih fungsi-fungsi yang diisi, ada sequencer sama decoder yang kayak gitu tuh untuk apa ya? Comparer kayak gitunya.
Itu bisa di sequencer, decoder, comparator kan nggak bisa dipakai di community edition ya? Itu Saya juga fungsinya jangan untuk pakai ini. Ini oh malah saya nggak ini apa? Saya malah belum bentar ya, ini. Saya belum pernah pakai ini ya. Kalau decoder sih sering saya pakai. Decoder di ini ya, di disable ya di situ. ya kalau salah. Oke. Di decoder ini decode memang untuk kebutuhan ngedecode. Jadi misalnya kita punya base 64 ya, contohnya apa ya? Di sini nggak ada yang base 64. Misalnya base 64 gitu ya, paket data base 64, kita bisa decode pakai decoder gitu ya. Nah, di sini. Seperti itu. Ini ada base 64 nggak sih? Oh bisa ya. Masih ngedecode deh, ya ada. Saya lupa. Misalkan kita punya satu gitu ya, kalau kita encode bisa aja sih ke base 64 nah. MKey ya. Misalkan ini contoh Yuki gitu ya. Kita encode jadi base 64. Nah, ini kan ya. Kita copy WFL Kiki. Nah, di sini kita paste. Nah, ini decoder seperti ini. Jadi kita sekarang decode ya. Jadi kan kita tahu base 64 ya. Kita base 64 pasti jawabannya adalah Yuki. Gitu. Terjawabkah? Dan nanti kalau misalnya kita nemu hash dari respons si bagus itu bisa langsung di decode itu ya kan? Bisa. Ya memudahkan, cukup memudahkan lah. Ini fitur-fiturnya. Tapi kita perlu tahu hashnya nggak sih? Oh sorry, kalau hash lain cerita ya. Itu ini memang encode, ini encode decode ya, bukan hash ya, bukan. Oh beda. Beda-beda. Ini encoding ya, encoding dan decoding. Ini kalau base 64 gampang, cirinya ada samadangan belakangan biasanya, gitu ya. Kalau hash lain lagi ceritanya. Oke. Udah tahu beda hash sama encode decode? Belum sih Kang, nanti kita belajar. Nah, itu nanti di kuliah selanjutnya yang di kuliah besok. Nah, Siap Pak. Besok jam 8 Pak ya? jam 8 ya. Oke, siap Pak. Oke. Oh, ada dongeng juga itu ya. Oke, siap. Nah, gitu lah ya. Nah, ini fitur-fiturnya lumayan ngebantu kerjaan lah. Jadi dengan satu ide yang sama, Berto memang memudahkan kita untuk melakukan banyak hal gitu ya. Seperti itu. Ya, gitu. Oke. Oke. Nah, sebelum lanjut ke saya mau nyoba yang mudah-mudahan ini jalan ya, ARP positioning-nya berfungsi gitu ya. Kita nyoba, kalau ini kan si browsernya sendiri ya, sisi klien itu memang kita set gitu ya. Kita set IP-nya ya, IP browser ya. Kang Gida ini Kang Gida pakai Foxy Proxy ini memang kan ini untuk Firefox ya, supaya gampang aja gitu maksudnya. Betul. Di Firefox-nya kan juga ada proxy segala macam, tapi lebih enak pakai gini gitu ya. Betul. Ini ada sih. Oke itu. Ya. Kemudahan aja. Jadi pakai itu lebih enak pakai itu ya. Iya, plugin aja saya kecepatan. Kalau nguji aja, karena nguji saya malas. Soalnya kadang-kadang saya juga mau ganti proxy gitu-gitu enak pakai some kind of ini ya, si Foxy Proxy ini ya. Nah, ini. Ya, kita bisa nambah nih. Bisa nambah, proxy-nya bisa banyak lah gitu. Ya, soalnya kadang-kadang kalau di kampus segala macam ganti-ganti proxy itu malas gitu. Oke, ini udah gitu. Oh ya, Foxy Proxy ya. Oke. Sejauh ini yang paling aman saya tahu ya. Mungkin siapa yang lain, mungkin kalau ada rekomendasi yang lain silakan gitu. Oke. Karena memang kadang-kadang yang plugin-plugin ini nggak aman. Ada yang pernah satu bisa remote code execution loh. Itu hati-hati, bisa RCS segala macam. Jadi sering-sering lihat saya. Iya, itu saya juga tadi juga ad blockernya juga tiba-tiba minta duit. Yang malas juga ganti ad blocker yang lain juga. Iya. Foxy Proxy ya, oke. Ya, Foxy Proxy gitu. Nah, itu ya inilah pluginnya. Saya sering lihat juga sih orang video-video orang lain ya, pentester lain ya pakai ini ya udah saya nurut kayaknya ini cukup aman gitu. Karena gitu juga sih. Ya. Nah, oke, sekarang kita apa tadi? Kita lanjut ke satu demo yang lain gitu ya. Ini yang konsepnya ini tadi. Nah, ini menggunakan ARP positioning gitu ya. ARP positioning, jadi teorinya gini lah, si klien gitu ya, ngirim ke, sebetulnya dia untuk ARP itu address resolution protocol gitu ya, itu gunanya untuk mendapatkan MAC address gitu ya, secara fisikal ya, fisikal kan di layer fisikal tuh MAC address, di data link, layer data link untuk memperoleh ID
device gitu ya, MAC address di situ dengan menggunakan dari IP gitu, IP untuk dapat MAC address gitu. Nah ini jadi dia bisa identifikasi paket data dikirim kemana gitu ya. Nah ini ketika dia ngirim ARP gitu ya, dia ngirimnya ke ke router gitu ya untuk keluar. Ini kalau yang namanya ARP positioning ya itu mengacaukan ARP-nya gitu ya. Jadi si MAC address-nya dikacaukan, jadi akhirnya si ini dapat si penyerang gitu ya. Dia bisa melakukan MBTM gitu. Yang merah ini tadi, yang merah ini. Idenya gitu, ARP positioning itu. Jadi nama lain tuh ARP spoofing, poisoning, case positioning, positioning routing dan sebagainya ya. Ini seperti itu. Nah, bikin bingung lah gitu ya. Jadi ini ke sini gitu. Dan ini syaratnya keluar domain ya, keluar LAN ya, keluar dari network yang sama ya. Jadi ID yang lain ini LAN-nya ini menggunakan yang 1.8 ya keluarnya. Ini jadi karena ketangkap di sini ya, karena jadi target ya karena gateway gitu. Jadi harus syaratnya ARP positioning agar bisa si root si klien mengirim data kan sebetulnya ke sini dulu ya. Logiknya ya. Oke, logiknya gini. Jadi kalau menggunakan protokol TCP/IP itu sebetulnya si klien ngirim data tuh ke gateway gitu ya, ke router, dari router kirim keluar. Di luar tuh nggak tahu MAC address di dalam ini gitu ya. Jadi ini terbatas hanya untuk di lingkungan internal gitu ya, di LAN-nya di LAN sendiri. Kalau keluar ya itu IP yang bermain gitu. Jadi di sini katakanlah ARP-nya diracun lah gitu ya, diracun. Jadi oleh oleh si penyerang gitu ya. Nah, dia bisa memperoleh data yang dilewatkan gitu. Itu logiknya. Oke, kita coba ya. Ini kita bermain-main dulu, ini di turn off ya. Oke, ini turn off ya. Terus kita clear dulu ya. Kita clear. Ini ARP ya. Kita main-main di ARP. Bentar ya. Oh ya, ini kan di domain yang sama ya. 8 tuh di IP kita sama ya. Kita keluar deh, keluar. Jadi yang tadi ya, yang konfigurasi ini 1.8 ya keluar. Jadi nggak di dalam ini. Tadi yang DVWA itu saya pasang 2 ya, ada yang di dalam sini. BWAPP itu ada yang di luar. Gitu. Yang ini kan 8102 ini di dalam ini sebenarnya. Kalau logiknya logiknya ada di sini di dalam LAN yang sama. Ini di luar 1.8. Kita akses 1.8. Kemudian jalan. Ting, nah oke. Ini jalan ya. Dan tidak masuk ke proxy ya, nggak dilewatkan. Ini nangkring itu aja. Nah ini kalau lagi gitu dia si ARP itu bisa tahu ya, karena dia lewat router gitu ya. Lewat router 8.1, nah ini catat 3470 gitu ya. Ini dari sisi klien ya. Nah, oke. Ini konfigurasi yang ada di LAN internal. Jadi ada satu yang sebagai gateway-nya 103, kemudian 102. 102 itu kan ini ya, IP-nya si ini ya, Kali Linux ini. Nah ini. Ini FF90 ya. Nah, ya. 103 FF90. 801 3470 ya. Bisa dicatat gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini udah nggak lewat gitu aja. Kita tutup aja dulu. Ini di minimize dulu. Sekarang kita bermain menggunakan ARP positioning. Ini ada toolsnya di Kali Linux ya. Namanya Ethercat. Ini minta root ya karena dia akses. Nah, oke. Password rootnya cuma 4 gitu ya? Iya, ini karena kali default saya, ya kali-kali aja. Ini karena di virtual machine semua, saya nggak cuek passwordnya. Nggak ada kepentingan soalnya, nggak ada kepentingan di ini juga sih. Nggak ada kepentingan dirahasiakan. Oke, nah kayak ini Ethercat. Nah, si Ethercat sendiri, oke, ini environment-nya seperti ini. Nah, ini kita interface-nya yang di ini ya ditangkap tuh ETH00. Ini logic dari
Ini wired connection 1 ya, RTH 0. Oke, kita accept ya. Ini yang pakai. Peng. Nah, oke. Ini udah masuk. Ini belum nih, belum. Nah, ini udah masuk apa? Ininya kalau misalnya nah, udah. Oke, sekarang kita nyoba. Nah, kita kan harus tahu kan ini hostnya apa aja sih yang hidup di LAN tersebut ya, pakai host. Ini ada scan host. Nah, host ada scan. Nah, scan for host ya. Scan dulu. Nah, for host ada to-do list. Oke, sekarang kita lihat host listnya. Nah, ini. Oke, ini host listnya. Kemudian, nah ini udah ada. Ini yang 8.1 ini, ya, tadi ya gateway ya. 8.1 ini gateway. Dengan IP ya tadi 3470 ya. Kemudian tadi ya juga ada 102. 102 ya ini ya. Sorry, yang apa? BWPP yang di lokal gitu ya. Kemudian ada 101 ini ya si web client gitu ya, si web client. 101 ya ini ya. Ini 101 ya. Di config ya, kita coba aja dulu. Meyakinkan. Ini ya klien, aplikasi klien yang kita akan serang ya, 101. Oke, kita caranya gini. Ini yang 101, ini benar ya. Yang klien 101 ya. Kita masukkan ke target 1. Kemudian yang si routernya sendiri kita masukkan ke target 2. Oke. Nah, setelah itu kita MITM ARP positioning. Oke, teng. Nah, ini udah positioning victim ya. Nah, kalau kita, coba ya perhatikan ya, ini ARP-nya. Nah, ini. Kalau kita ARP.n, nah, perhatikan 1 dengan 103 di klien ya, di klien itu MAC address-nya sama 90-90 gitu. Ini kan yang di sini ya 103 aja yang 90. Gitu ya. Ini di si router tadi yang 8.1 gitu ya, 8.1 ini yang harusnya 3470 dibuat sama dia. Oke, kalau udah gini berarti sukses. Sini bisa nangkep apa? Bisa nangkep apapun yang ada di yang dikirim oleh si klien ini. Jadi lewat sini gitu. Lewat 103 tadi. Oke, jadi ini si Kali Linux ini hanya mengaktifkan ya tools ya. ARP spoofing ini banyak ya. Ini yang paling mudah ya Pak. GUI-nya ada GUI-nya yang terkait gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita coba tangkap pakai ini. Nah, ini udah mulai masuk semua nih kalau yang ini. Sekarang kita coba aja masuk ke DVA. Admin. Nah, masuk. Ini kalau kita tangkap di sini, TTP aja ya. Kita filter TTP aja. Nah, sudah mau masuk nih. Kayaknya postnya metode post. Nah, ini udah masuk nih. Nah, seperti ini. Ini yang real. Kalau ada orang iseng gitu ya dalam satu LAN network yang sama gitu ya, itu bisa dilakukan. Ini ketangkep. Ini tanpa melakukan action apapun terhadap server, ya, terhadap browser ya, terhadap klien gitu ya, yang jadi target ya, yang target yang serang. Itu memang ini sekali lagi memang karena ini HTTP ya. Kalau HTTPS lain lagi ceritanya. Kalau HTTPS ini ada teknik modifikasi, cuman saya belum nggak sempat juga kayaknya ini ada yang setting, saya mau melakukan settingan. Di sini tuh kita bisa main di burp ya, pakai burp juga di sini ya. Tadi yang burp ini kita mainin ininya settingannya. Jadi yang di sini untuk project option, user option. Nah ini. Jadi proxy-nya kita mainin yang port 443 sama 80 suruh lewat ke sini. Jadi yang ini ya. Nah, ini suruh lewat dipaksa ke sana. Jadi ada beberapa settingan. Kemudian ada routing gitu segala macam. Itu bisa lewat ke HTTP browser. Nah, ke burp. Nah, kalau udah main di burp ini enak. Sertifikat dari sini HTTPS bisa
ya katakanlah memberikan si port swigger ya si burp tadi memberikan CA yang dummy tadi gitu ya, tadi yang dibahas gitu ya, dummy. Dan biasanya klien juga terima gitu dia accept gitu aja, padahal itu bahaya, dia langsung udah ketangkep gitu. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Udah kebayang ya ininya apa yang terjadi dan menggunakan ARP positioning. Kalau yang kena yang bisa di ARP poisoning tuh apa aja ya? Environment seperti apa ya? Apa semuanya pasti bilang bisa ya? Apa? Yang gimana? Yang ini serangan ini tuh bisa untuk ke setiap kondisi atau harus ada kondisi tertentu yang maksudnya yang di poison tadi gitu ya? Kan tadi nah ini yang bisa di poison tadi itu apakah semua sistem atau hanya misalnya tadi yang pas kita tadi dikalinya itu kan kita nggak lakukan ARP poisoning itu kan ya? Oke. Ada target mesin yang bisa atau tidak bisa di poison? Oh gitu. Nah, ini paling di ininya ya Pak. Kalau saya lihat sih ini ya apa saya mau belum ini banget ya cari di situ. Tapi memang ada mitigasinya gitu ya. Mitigasinya tuh memang di ininya di environment LAN-nya itu sendiri. Jadi saya kurang tahu. Yang saya bayangkan gitu ya kayak routernya gitu ya. Dia bisa tahu kalau ada yang melakukan ini gitu ya, melakukan salah satu ciri yang mudah kan ini ya. MAC address-nya double gitu ya. Ya. Nah ini dia ada tag, oh ini masalah nih, berarti ada sesuatu gitu. Dan dia ngasih warning, notify ke admin gitu ya. Paling gitu sih saya lihat. Tapi ya dalam satu LAN yang sama ya gitu ya. Yeah. Agak susah juga. Kayaknya hampir semua deh. Kalau yang gini mah kayaknya mungkin sama dengan celah keamanan ini kali ya, email gitu ya. Siapapun bisa melakukan spoofing sebenarnya kan gitu. Yeah. Source address-nya bisa dari mana aja. Ini kan basic ini ya, basic protokol banget ya. Jadi MAC address dari IP gitu ya. Yang saya tahu sih ini selalu bisa gitu. Sebelum menemu yang ini gitu. Dengan catatan kita harus satu LAN dengan dia gitu kan ya? Ya, satu LAN betul. Karena ininya kan MAC address ya yang dia ininya. Yang dijadikan serangannya tuh membingungkan MAC address gitu. Nah ini kan udah di stop ya tadi. Nah ini balik lagi sih kalau udah gini mah rps arp.n -n. Nah ini udah nah udah balik lagi. Kalau udah nggak di poison ya balik lagi. Gitu Pak Budi. Ya, gitulah kali. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Ya silakan. Ya ini mungkin sudah dari saya sih ini materi udah ya, udah kayak gitu lah. Kecuali kalau mau nanya-nanya silakan. Ini open ini terbuka untuk terkait security boleh aja ini karena bahasnya MITM ya. Ya seperti ini mungkin ya ada yang statusnya mungkin saya ulangi ya, ada yang legal dan ilegal gitu ya. Dan apa ya? Saya tuh jadi provider tuh kadang-kadang saya lihat tuh gitu ya, ternyata CA-nya tuh disama-samain gitu kayak bikin list gitu ya. Jadi si CA yang kita terima gitu ya seperti CA-nya dari legitimate padahal itu namanya aja gitu ya. Red script padahal dia bikin di ininya. Ternyata gitu ya. Jadi kita sebenarnya apa yang kita lakukan gitu ya, kita browsing apa sebenarnya ketangkep gitu. Pakai provider tuh gitu ya. Sebenarnya gitu. Bisa aja gitu ya. Seperti itu. Jadi saya nggak percaya apapun sih internet sih udah asumsi apa yang kita lakukan ya orang lain tahu udah gitu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Wah sepi. Udah pada tahu ya. Di chat Kang. Harusnya belum. Oh di chat ada ya? Di chat. Oh Lukman. Kalau paket yang HTTPS tadi kalau ditangkap cara dia decrypt isinya bagaimana? Oh iya, kalau di decrypt seperti tadi yang di burp itu ya, burp tuh hasil decryptan ya yang tadi. Yang burp ini kalau misalnya kita contohnya HTTPS. Nah ini tergantung kembali ke ininya tergantung kembali ke ini ada ya, hilang deh TPS-nya. Tergantung dari key-nya ya, key yang diberikan. Kalau misalnya key-nya udah tahu dari si proxy-nya ya bisa mendecrypt gitu, mendecrypt dan
paketnya sesuai dengan yang hasil decrypt ya. Praktek HTTP ya HTTP gini juga sama gitu ya. Seperti itu. Apakah menjawab? Kalau ditangkap cara decrypt isinya bagaimana? Oh ya, ya itu pakai key itu. Key-nya yang sama gitu ya. Key yang sama bisa ditangkap ya. Tuh. Mungkin Pak Budi yang enkripsi dekripsi mungkin bisa jawab. Ya itu besok kan. Tapi inilah yang itu tuh yang tadi tuh yang pertanyaan yang pertama kalau strict transport itu sok diulang lagi aja. Oh ya itu. Gimana itu maksudnya? Nah ini Yuki ya. Maksudnya apa ya? Ya. Ini kan saya ada kayak remote target gitu kan, ada missing header gitu Kang. HTTP strict transport security itu kan saya baca-baca tuh bisa MITM kan. Nah MITM itu jenis-jenis penyerangannya tuh cuman intruder aja kah atau bagaimana gitu. Halo? Ya. Halo, ada Kang? Ya, masih mikir. Oh, ya. sorry. Kirain sinyal saya jelek. Mungkin ada yang bisa ini. Jadi gini Kang Deda kan gini ya. Kan misalnya kita ini yang saya tangkap ya dari Yuki ya pertanyaannya. Kalau kita ngakses HTTP web server ya, terus di HTTP sana dia nggak ada strict transfer security gitu ya di yang di targetnya gitu. Nah itu bisa di MITM nggak gitu kan? Mestinya bisa ya. Nah, bisa jelas bisa. Nah kalau bisa itu gimana umumnya ya, best practice-nya untuk meng-attack yang udah tahu di sana nggak ada strict transfer security itu berarti harusnya bisa di MITM. Biasanya diapain gitu caranya gitu? Oh gitu ya. Best practice-nya. Oh yang ada itu ya. Oke benar. Oh gitu ya. Iya. Memang syaratnya harus. Ini sih sebenarnya yang bisa nangkap tuh ya gampangnya memang yang dilewatkan oleh, jadi misalkan dari klien ke server tersebut dia lewat mana aja gitu ya, lewat server mana aja gitu ya kan, di tengah-tengah tuh ada router segala macam ya, ada switch segala macam. Nah itu kalau kita sebagai pentester gimana ya caranya, malah saya nggak kebayang ya kalau misalnya kita dapat akses dari mana ya, mungkin kita harus punya akses ya itu yang di tengah-tengah itu ya, device yang ada di antaranya. Kalau kita dari luar tiba-tiba kayaknya nggak kebayang ya. Saya belum pernah tahu sih. Kalau memang kita nyerangnya gimana kalau HTTP saya gimana nyerangnya, misalnya kita dapat kredensial dari HTTP kayaknya enggak ya, kecuali ya itu admin yang misalkan perusahaan ya punya router sendiri gitu ya, si adminnya bisa tahu lah gitu. Bisa tahu yang dilewatkan apa gitu ya, data-datanya. Ya seperti saya dulu pernah nge-admin ya, waktu dulu juga pernah satu lembaga gitu ya. Dan memang dulu belum ada isu HTTP semua HTTP tahun 2000-an kan. HTTP semua gitu. Emang kelihatan gitu, data yang lewat-lewat tuh kredensial semua kelihatan gitu, bisa ditangkap gitu. Di lognya tuh ada nangkring gitu. Tapi itu admin ya yang bisa tahu gitu. Kalau penyerang gimana ya? Saya belum kebayang, atau mungkin Pak Budi punya ini. Nggak punya kebiasaan atau trusting nggak. Bantu menjawab Pak, izin bantu menjawab. Silakan. Jadi HTTP strict transport security itu termasuk mekanisme yang harus disecure kalau misalnya kita mengacu kepada OSP securing header ya, HTTP header. Nah, untuk sebenarnya strict transport security ini itu adalah ada di layer header-nya ya, di layer header web server gitu ya. Nah, kalau misalnya sebuah web tidak ada strict transport security dan protokol 80 itu dibuka, biasanya web itu tidak redirect ke HTTPS gitu. Jadi tetap di HTTP itu sendiri. Di layar HTTP itu. Nah, kalau kalian menemukan seperti itu biasanya. Nah, itu bisa di di intercept pakai teknik MITM itu sendiri sih. Nah, makanya kalau misalnya kalian punya web itu biasanya layar pertama biasanya securing header. Nah, securing header itu ada banyak parameternya, termasuk maxS, include subdomain, preload, kadang expired time-nya juga berapa gitu kan. Biasanya harus di setting gitu. Kayak gitu. Oke, makasih ya.
Ya, jadi Yuki intinya sebenarnya kan kalau itu tuh dia nggak di redirect ke HTTPS gitu kan ya. Jadi ya sudah gitu. Dia kan stay di HTTP ya sudah. Attack yang terkait dengan HTTP kayak yang tadi dilakukan Kak Kang Dida itu bisa dilakukan kira-kira gitu. Oke, berarti memang harus dilakukan konfigurasi di header itu nggak Pak ya? Oh, enggak, maksudnya kita sebagai attacker atau kita sebagai admin? Sebagai attacker. Kalau misalnya sebagai attacker kan kita bisa menyerang itu. Nah, untuk kita jadi sebagai adminnya untuk remediation-nya itu berarti kita harus melakukan konfigurasi si header-nya itu. Iya. Jadi kalau di kita sebagai admin, nah di web server kita seharusnya ini di enable gitu kan ya supaya pindah ke HTTPS. Tapi kalau misalnya kita attacker, kita lihat oh ini dia enggak, ya udah berarti dia mainnya tetap di HTTP gitu kan ya. Nah berarti tools yang lain tadi kerjain Kang Dida ya pakai HTTP aja aman lah ya. Mau yang mana-mana bisa dilakukan aman gitu. Siap, terima kasih gitu. banyak Pak. Maksudnya gitu. Nah, kalau yang pertanyaan Lukman tadi itu maksudnya ini Kang Dida, kan kalau HTTPS itu kan dibahasnya itu kan apa paketnya itu encrypted kan ya kalau HTTPS, kalau kita nggak nggak diarahkan kayak tadi, nggak di ethercap gitu ya. Jadi kita cuma sebagai proxy diterusin lagi gitu kan ya. Kalau kita kalau kita nangkapnya dengan TCP dump itu kan di dalamnya tuh encrypted gitu kan ya. Kalau nggak dilakukan lewat proxy kan ya. Itu kan berarti itu nggak bisa didecrypt kalau gitu kan ya. Yeah. Nah, cuma yang dilakukan Kang Dida itu adalah antara si web browser yang 101 ini dengan tujuannya, nah di-intercept di tengah-tengah ini. Jadi sebetulnya encryption-nya itu encryption antara si browser dengan attacker dulu gitu. Jadi di situ. Ya, jadi bisa di itu dulu attackernya, baik itu lewat yang bawah atau yang di gateway ini gitu ya. Nanti dari gateway lagi mengisu lagi paket ke kanan lagi gitu. Jadi yang di-encrypt karena yang berdua antara si web browser dengan attacker ini saling encryptan ya dia bisa buka gitu kan ya. Ya. Jadi session key-nya itu antara si ini dengan attacker. Nanti attacker buat session key lagi antara dia dengan target gitu. Kalau gitu ya. Jadi tapi kalau straight langsung di TCP dump nggak bisa gitu. Ya. Kalau straight butuh private key-nya bisa pakai Wireshark bisa sebenarnya Pak kalau kita tahu private-nya. Kalau kita tahu private-nya bisa, private key-nya. Tapi kalau enggak gitu. Ya. Ya ini yang seperti kayak si public key-nya, ya public key-nya diganti sama attacker. Nah tapi kalau di sini levelnya bukan public key tapi sertifikatnya langsung ya. Sertifikatnya ditaruh di situ, diganti. Nah biasanya si web browser ini kan kalau digituin dia akan nanda itu kan, web browser akan teriak kan ya. Ini sertifikatnya beda dengan yang dituju kan ya. Nggak benar gitu. Nggak benar gitu ya. Nah itu biasanya kelihatan sih. Tapi kalau yang memang usernya tetap nekat di OK-in ya pasti ketangkep. Jadi attack-nya tuh ketahuan lah gitu ya. Attack-nya ya disisipkan MITM tapi ketahuan gitu. Jadi technically bisa tapi practically ya tergantung kebodohan si usernya ini. Betul. Nah itu. Ya. Jadi makanya kalau ke bank tuh ya itu kalau tangnya hijau atau ada tanda silang merah ya itu hati-hati gitu ya. Itu berarti kayak ini kayak intercept tengah jalan. Tuh. Itu silakan yang lain lagi. Ya mudah-mudahan lah terjawab. Ya, oke gitu. Izin Pak, kalau nggak salah kalau dulu ya bisa dulu kan zaman dulu kan masih banyak hub ya. Kalau hub itu kan kalau ada satu masuk dalam pod, jadi pod lain bisa melistening gitu, mendengar apa yang bergerak dari klien lain gitu. Kalau itu dulu, kalau sekarang kan udah ada suite. Kalau suite udah aman. Malah kemarin tuh ada juga kelemahan kalau suite itu kalau memori RAM-nya udah kelebihan, jadi paketnya menyebar ke semua port gitu. Itu pernah baca-baca juga itu. Bagaimana cara orang bisa ngambil data dari komputer lain gitu. Jadi dia serang hub-nya sampai hub-nya itu hang atau apa, jadi datanya nyebar ke semua port gitu. Jadi ketika ada yang mau request ke web dia bisa listening pakai Wireshark atau apa seperti itu. Itu pernah saya baca juga seperti itu. Memang sih kalau yang teknologi lama itu pakai hub ya. Kalau hub memang nggak ada pengaman sama sekali. Kalau satunya ada transaksi di port 2, 3, 4 bisa melistening pakai paketnya, nggak mesti ada router gitu. Pak. Ya. Kalau bedanya switch dengan hub, setahu saya gitu ya. Jadi kalau switch tuh
Mac-nya tuh spesifik ya. Kalau hub itu memang semua dikirim gitu ya. Jadi dia tidak, ya setahu saya gitu ya. Seingat saya gitu. Dulu pernah baca tuh bedanya switch dengan hub di situ ya. Yeah. MAC address-nya bisa kemana-mana gitu ya. Ya kayak ini kan, ini sebenarnya kayak hub ya. Yang sekarang yang saya emulasikan ini sebenarnya modelnya ya, ini gateway ini ya kayak hub aja gitu. Semua MAC tuh kemana-mana. Kalau switch sih memang dia si switch-nya sendiri udah udah menentukan ketika dapat MAC address ini harus ke MAC address tersebut gitu, nggak bisa ke yang lain. Seperti itu. Setahu saya sih, seingat saya. Ya. Betul nggak? Jadi memang kalau hub itu kan misalnya hub 8 port gitu ya. Kalau dulu hub itu kayak semuanya kayak bus. Jadi semuanya bisa mendengarkan. Jadi port 1 dicolok, port 2 dicolok, 3 colok, port 4 bisa dengerin port 1 2 3 4 gitu kan ya. Jadi semuanya bisa dengar itu. Jadi semuanya collision, domainnya itu jadi satu semuanya gitu. Jadi bisa saling melihat gitu. Nah, jeleknya kalau hub seperti itu ya selain masalah security juga masalah performance ya, karena semuanya jadi tabrakan seolah-olah di satu bus yang sama. Nah, dengan switch itu supaya speed-nya lebih tinggi, maka setiap port itu di-assign MAC address. Jadi kalau nanti ada yang mau connect, ini mau connect kemana? Oh, si switch-nya itu bilang, kalau kamu MAC address-nya yang ini tuh port nomor 7, MAC address gini port nomor 2, gitu ya. Jadi dia lebih tertib gitu ya. Jadi kalau yang MAC address-nya lain nggak bisa dengerin yang lain karena portnya juga beda gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang hub seperti gitu tuh ada juga namanya spanning portnya. Biasanya ada satu port yang disisakan untuk melakukan monitoring, untuk network monitoring, yang mana itu bisa mendengarkan semuanya. Biasanya juga bisa seperti itu gitu ya, kalau pakai spanning port gitu. Kalau yang ini, jadi kalau yang itu sebetulnya semuanya bisa dengerin. Nah, yang dilakukan dengan ARP poisoning ini tuh dari si klien itu yang harusnya lari ke switch port demikian gitu kira-kira ya, atau lewat ke gateway yang demikian, dibelokkan dulu. Misalnya kalau di switch itu bisa juga di ARP poisoning si switch-nya gitu, seolah-olah ya kalau di attack, kalau switch memorinya habis tadi yang diceritakan tadi, maka setiap port itu dia bingung, ini MAC address-nya di port berapa? Udah di port semua aja lah gitu kan ya. Jadi kayak hub lagi kelakuannya kayak hub. Jadi artinya semuanya bisa ikut mendengarkan semuanya gitu. Itu bisa mendengarkan semua. Jadi kalau kita TCP DAM semuanya keluar gitu. Nah, cuma kalau ini yang pakai proxy itu enaknya bukan dia diteruskan ke switch-nya itu, tapi dia diteruskan atau hub-nya, tapi diteruskan ke si proxy-nya dulu. Nanti di proxy-nya itu kan bisa diubah-ubah baru dibalikin lagi gitu. Ya. Oke. Ya, makasih Pak Budi. Kalau untuk Android itu Pak, si analoginya sama Pak. Kenapa? Kalau misalnya kita device-nya Android, si Android-nya mau ngakses, contohnya Bukalapak, itu kan lewat gateway-nya Bukalapak. Nah kalau misalnya ada MITM-nya si Bukalapak, kalau analoginya sama kayak ARP poison juga. Jadi dia dari 101 ke 81 gitu. Beda-beda. Terus dia di listen oleh Ethercap enggak? Beda-beda. Enggak gitu. Kalau bahasannya beda. Beda-beda. Ini kayaknya enggak gitu ya, ngelihatnya enggak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngakses ke ini untuk Android tadi ya, basis Android itu yang di atas 7 itu udah dia katakanlah nggak mau accept sertifikat CA yang bukan yang legitimate lah, simpelnya gitu. Jadi itu built-in di Android-nya sendiri, versi 7 ke atas gitu ya. Jadi udah nggak mau. Kalau browser-browser kan masih mau ya, sampai versi tertentu ya. Kayak saya nih Firefox ini memang sengaja dibuat boleh gitu ya, karena memang untuk pengembangan ya, untuk pengujian dan pengembangan dan development. Kalau yang lainnya sih kayaknya udah mulai gitu juga, udah mulai dikunci ya, nggak bisa key sembarangan gitu ya, CA yang sembarangan dipasang gitu ya, seperti itu. Gitu sih. Nah, tadi itu soalnya kan gini, kalau browser tadi ya si handphonenya itu yang 192.168.8.101 ini kan tadi ya, kan ini kan pakai Firefox ya. Kalau di situ digantikan dengan Android handphone. Kalau tadi dia aksesnya HTTP, ya bisa yang dilakukan Kang Dida tadi. Jadi attack tadi. Iya kayak bisa. Si Bukalapak-nya itu lewat browser
di dalam aplikasi Google Chrome gitu, bukan lewat aplikasi Bukalapaknya langsung gitu. Apakah bakal kedenger atau enggak gitu? Ya, nah jadi gini, kalau dia desain dari aplikasinya itu maksudnya ini antara 101 ke si gateway atau nanti dari aplikasinya ke browser internal di handphonenya ada proxy lagi gitu-gitu ya. Selama dia tidak menggunakan HTTPS ya sebetulnya ya bisa lah ya, bisa gitu. Jadi misalnya saya membuat aplikasi di handphone. Di aplikasi di handphone itu menggunakan proxy yang di handphone juga. Nah, berarti saya harus nyadapnya yang dilakukan oleh Kang Dida ini harus dilakukan di handphonenya itu juga gitu. Itu bisa gitu kalau mau ya. Kecuali si ininya itu diproksikan keluar dulu baru balik lagi. Itu kan ribet kan ya gitu. Kalau HTTPS tadi seperti Kang Dida cerita sebenarnya HTTP bukan hanya di handphone sebetulnya, di HTTPS itu kalau HTTPS ya tergantung dari browsernya. Si browser ini tuh semua dia hanya mengenal beberapa root CA. Jadi kalau misalnya Firefox ya dia mengenal root CA-nya di Gcert, apalagi gitu ya. Jadi kalau kita buat CA sendiri misalnya Kominfo buat CA sendiri gitu ya. Di web browsernya Firefox dia akan bilang ini CA-nya dari mana nih nggak jelas ya. Jadi itu semuanya nggak bisa. Itulah sebabnya misalnya ada CA di Indonesia, baik itu mau Privy, Vida, BSSN atau apapun gitu ya. Kalau mau jadi CA nggak bisa menerbitkan sertifikat karena yang di sertifikat yang dikenal itu hanya beberapa. Nah, kalau mau dimasukkan ke dalam Firefox itu ada prosesnya, harus daftar ini, harus daftar itu, harus daftar itu, harus daftar itu, harus diaudit ini itu baru sama di Firefox dimasukin. Jadi ada itu. Sama juga kalau mau daftar itu supaya sertifikatnya dikenal di Safari, juga harus kontak Apple. Gini supaya nanti itu dikenal di browsernya Safari. Jadi kalau saya sebagai CA ya, saya tuh harus ngontak semua browser. Semua vendor browser Firefox, Chrome, Safari, macam-macam semuanya harus saya kontak gitu. Nah sekarang ada lagi nih Baidu browsernya di Cina gitu kan ya. Nah, karena dia dilarang menggunakan CA-nya dari Amerika, dia punya CA sendiri. Jadi kalau Baidu itu sertifikatnya dia bisa pakai sertifikat yang diterbitkan oleh CA Cina. Gitu. Jadi untuk internal mereka. Jadi ini ada politiknya juga di situ tuh. Ya kayak gini nih kan ya. Jadi ini yang boleh menjadi root CA itu hanya beberapa gitu. Nah, jadi tadi kalau kita trap dengan dengan sertifikat kita yang buatan yang palsu tadi, kalau kita pasang di situ pasti kan ketahuan kan ini sertifikat buatan siapa gitu kan ya. Pasti kan kelihatan karena kan kita nggak bisa ngaku-ngaku sebagai CA-nya DigiCert atau Entrust atau apalah gini gitu. Pasti ketahuan. Ya. Gitu ceritanya. Kecuali kita bisa buat browser baru yang kita tanamkan sertifikat kita sendiri yang dia memperkenalkan sertifikat sendiri. Gitu ceritanya. Kalau HTTPS ya, kalau HTTP tetap aja bisa yang dilakukan Kang Dida, selalu bisa tadi. Selalu bisa. Silakan, ada lagi? Terima kasih, ini lumayan. Ya, Pak. Kemarin saya baca-baca gitu Pak, kalau ternyata browser-browser yang buatan yang ada di market itu kayak Brave atau yang lain itu ternyata awalnya itu dari Chromium kan. Nah, saya lihat lagi ternyata ada teknik phishing yang menggunakan jadi si spammernya itu bikin web browser yang sama kayak Tor, terus dia bikin link biar nge-trap ininya kan. Itu pakai CA atau si browsernya sendiri yang ngirim datanya gitu. Kan karena karena semua browser itu katanya rata-rata datangnya dari Chromium. Kayak Brave, kayak yang ada di Android. Kalau misalnya kita mau pergunakan untuk ini ilegal gitu. Ya, jadi nggak gini, sebetulnya kan semua browser tadi ya, ketika dia dipresentasikan atau dia terima sertifikat dari CA yang tidak dikenal oleh dia akan lari ke exception. Dia akan bilang, ini
ada sertifikatnya kok error, nggak ngerti gitu ya sertifikatnya dari mana gitu kan ya. Nah, terus tergantung usernya. Kalau usernya dia bilang oke, advance ya, dia boleh, saya teruskan boleh. Nah, dia akan jalan gitu dengan sertifikat yang kita palsu-palsu tadi gitu ya, yang sertifikat palsu-palsu tadi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita membuat browser baru, nah browser barunya tuh based on what gitu ya, dengan library-library yang apa. Nah, library-library yang sudah ada, dia meng-acknowledge tetap sama ya proses-proses yang tadi ya, yang tadi CA yang dia kenal. Kalau kita mau nambahkan CA kita sendiri, ya boleh aja kita tanam di web browser kita yang buatan kita gitu. Tapi kita harus maksa orang pakai web browser buatan kita itu gitu. Iya kan ya? Kalau orangnya nggak pakai web browser kita yang buatan kita tadi itu, yang sudah diubah supaya kenal CA kita, ya kalau dia nggak bisa pakai itu ya dia nggak akan kena ya sama kita. Jadi kalau diganti sertifikatnya itu selalu keluar itu, akan selalu pop up keluar bahwa ini sertifikatnya sertifikat error atau apalah yang namanya gitu ya. Kalau kita bilang ignore aja lah, boleh aja, terusin aja lah. Nah, itu ya nggak apa-apa juga, berarti kena lah ya, bisa ya. Nah, kan sekarang masalahnya gini, itu kan, nah sertifikat tuh sebenarnya ada macam-macam sertifikat CA itu. Ada sertifikat yang terkait dengan domain, ada sertifikat dengan organisasi, sertifikat dengan yang lain-lain. Nah, contoh sekarang gini misalnya, ini yang ke depannya ya. Kalau saya punya devices IoT banyak, nah ini kan ya IoT banyak kan ya, dia maunya nggak pakai HTTP nih, mau pakai HTTPS sesama mereka kan ya, antara device mau ke gateway-nya ke apa, nah itu gimana tuh? Berarti kan apa semua device itu, misalnya ada 3.000 device, 3.000-nya didaftarkan ke CA semua. Dan daftarkannya pakai gimana? Nah, enggak gitu. Ternyata bisa juga ada layanan CA yang jenisnya CA apa namanya? Custom apa gitu ya. Yang mana itu kalau levelnya kayak gitu bukan kayak web browser gini ya, low level itu dia ya percaya aja sertifikatnya mau dibuat sama siapa aja, percaya aja sih. Jadi kita bisa tanamkan bahwa kalau kamu kita seolah-olah menanamkan bahwa root CA-nya tuh kamu yang ini ya gitu ya. Jadi dia kita kasih tahu root CA-nya yang ini ya, ini sertifikat root CA-nya yang ini gitu ya. Jadi kalau ada dari situ ya di lingkungan itu, di lingkungan si IoT itu ya sah-sah aja sih. Mereka bisa komunikasi secara secure ya. Tapi kan nggak keluar dari tempat itu gitu maksudnya. Bisa itu ternyata itu bisa juga sertifikat untuk itu ada levelnya. Saya lupa namanya ada itu ada apa sertifikat tuh ada, saya lupa, ada 4 level atau 4 atau 5 jenis itu. Ada yang organisasi, ada yang ada domain, ada organisasi, ada enterprise, ada satu lagi yang custom tadi. Oke. Wah. Oke, ya. Baru tahu saya yang gitu-gitu. Oke. Karena itu tadi saya tahu gitu juga karena ada ikut training ini. Training kalau untuk mengaudit sertifikat itu. Ada persyaratan. Kalau aplikasi itu masuk apa, Pak? CE. Kenapa? Dynamic Linear Library atau JET, kayak aplikasi Java gitu, apa kan ada butuh sertifikat juga, itu kategorinya apa? Oh enggak, jadi ya kita pakai aplikasi ya, katakanlah aplikasinya kita mau levelnya apa, misalnya saya buat aplikasi yang akan saya pasang di web server. Nah aplikasinya ini antar apa, misalnya saya membuat aplikasi antar mesin ya, mesin ini saya sebut misalnya internet banking, internet bankingnya ITB ya, ib.itb.ac.id. Nah itu berarti itu kan domain ya. Berarti sertifikatnya itu harus saya daftarkan ke tempat yang tadi yang resmi. IB, ITB, CID. Karena dia untuk domain ya, untuk domain. Kalau sertifikatnya bukan urusannya domain, nah itu bisa lain lagi gitu. Kan ada lagi tadi, ada juga sertifikat yang kalau domain kan urusannya cuma domainnya aja gitu. Ada juga yang bukan gitu, tapi sertifikatnya ini terkait dengan enterprise-nya. Ini perusahaannya adalah Institut Teknologi Bandung. Nah itu pas mendaftarkannya lagi, itu sertifikatnya beda, levelnya beda. Itu di dalam sertifikatnya beda. Ini bukan sertifikat untuk domain, tapi sertifikat untuk enterprise. Nah CCA-nya itu pas pendaftaran dia harus ngecek juga, ini TB terdaftar di mana. Dia harus nanya ke Dikti. Gitu. Jadi pas mendaftarinnya lebih rese lah ya. Harus daftarin ke Dikti segala macam, harus di interview segala macam. Kalau yang biasa nggak pakai gitu-gitu. Asal pemilik domainnya boleh aja sih gitu ya. Gitu. Nah, tergantung aplikasinya. Aplikasinya itu untuk misalnya antar domain, aplikasi antar domain nggak perlu ya daftar kayak tadi aja.
Kalau aplikasinya di bawah layar lagi hanya untuk saling enkriptan ya, misalnya saya punya Elasticsearch mau saya pasang yang gini-gini, itu self sign semua kan ya, self sign semuanya. Itu berarti kan seolah-olah saya custom tuh. Saya sebagai CA, saya sebagai itu boleh-boleh aja. Kita tanamkan bahwa CA-nya tuh ini, sertifikat CA-nya tuh ini ya, kita tanamkan di si server-server kita bisa juga gitu. Tapi kan itu kan unsecure kalau kita ke dunia luar ya, tapi di dunia kita sebetulnya masih boleh-boleh aja itu. Nggak akan marah. Gitu. Self-sign ya, self-sign. Nah, tapi kalau kita buka itu dengan web browser Firefox, si API-nya kita buka dengan browser Firefox, dia akan bilang, bentar, ini sertifikat kamu ini bukan dari penyedia jasa yang benar, bukan si yang benar gitu. Iya sih, kan saya nggak butuh, kan ini nggak akan dibuka oleh Firefox, dibuka oleh aplikasi lain pakai API gitu kan ya. Jadi nggak masalah juga sih. Ya. Gitu ceritanya. Ada lagi? Ya, memang isunya ke sertifikat jadinya emangnya. Iya. Ya. Sertifikat itu ya. Jadi, tapi prinsip sertifikat kan sebetulnya cuma menghosting kunci publik ya, kunci publik. Nah, sekarang tinggal masalah yang menerbitkan yang menandatangan ini kunci publiknya 192.168.1 itu siapa gitu. Yang menandatangannya itu apakah perusahaan CA yang tenar terdaftar tadi ya, sudah register, atau ITB, atau kita sendiri, itu kan tergantung tanda tangannya. Nah, sisi yang sebelah kirinya si web browser atau aplikasi itu percaya-percayaan aja enggak gitu, percaya enggak? Ya. Kalau dia percaya ya sudah kan, yang dibutuhkan kan cuma ngambil kunci publiknya ya untuk challenge-nya kan. Oke, benar-benar. Gitu ceritanya. Ada lagi, silakan. Ini 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Ya, bentar lagi kita buar. Ini pertanyaan terakhir, siapa? Oke, saya tutup dulu aja. Sok. Nggak ada ya? Oke, tutup dulu Kang Dida. Tutup dulu Kang Dida. Iya, enggak ya. Terima kasih atas ininya ya, atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi dan kepada semua ya telah bisa menyimak apa yang setelah saya sampaikan. Mangga, mungkin terima kasih Pak Budi. Mangga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.